Sebelum saya tutup dan kita sholat berjamaah, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu. Nggih, monggo. Selesai sholat itu kan bapak sholat sendirian, terus ada yang terus sholatnya itu sholat jamaah mengikuti ikut jamaah kumpulannya itu. Iya. Jadi boleh bersedekah kepada orang lain yang sholat munfarid agar dia sholat berjamaah minimal 2 orang. Boleh, baik diminta atau tidak diminta, diperbolehkan. Berarti sholatnya berapa kali dia? 2 kali kan? 2 kali. Sholat 2 kali seperti itu tidak masalah, karena membantu temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, apa yang kau lakukan jika para pembesar semua pada mengundurkan waktu sholat berjamaah pada saat waktu yang tepat?" Kata Abu Dzar, "Apa petunjuk engkau untuk kami, wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Buka Muslim, Mas, nomor 604. Dari Abu Dzar radhiyallahu an katanya, Apa kata Abu Dzar? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, Apa katanya? apa yang Anda lakukan jika semua pembesar atau pejabat negeri telah sama-sama mengundurkan sholat? Terjadi atau tidak? Para pembesar, pejabat mengundurkan waktu sholat. Dari waktunya. Jawabku, Alasannya apa biasanya mengundur waktu sholat? Rapat, meeting, telekonferensi. Wes nanti aja kita jam 1, kita tuntaskan dulu rapatnya. Begitu kan? Nah, terus apa kata Nabi? Jawabku, apa perintah Anda kepadaku? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sendirian pada waktunya. Sholat sendirian pada waktunya. Bos, izin bos. Kemana? Ke belakang. Dipikir nang jeding, padahal tapi salah apa enggak? Ke belakang. Bocor enggak? Enggak, ke belakang memang dia pipis, habis itu wudhu, habis itu sholat sendiri awal waktu. Lihurmatil wakti, untuk apa? Menghormati waktu. Jangan suka menunda-nunda. Kemudian, jika kemudian engkau dapati pula berjamaah bersama-sama mereka, jika engkau mendapati mereka berjamaah walaupun waktunya sudah mundur, apa perintah Nabi? sholat pulalah, dan sholatmu itu adalah sunnah keuntungan bagimu. Maka sholatlah bersama mereka. Yang satu dalam rangka fadilah waktu utama, yang satunya fadilah berjamaah. Maka salah satunya akan menjadi sunnah. Berarti berapa kali ini sholat? Boleh nggak? Boleh. Sampean di sodako bisa zikir. Mas Pak, sampun buyar sholatnya. Wes, waduh rek. Itu contoh orang beriman. Aku tak rewangi ado-ado pelayon nang rene. Tiba wes buyar gak oleh 17 aku. Ono enggak wong koyo ngono nangis Marion? Kalau dia nangis berarti betul-betul orang beriman. Sayang kalau pahala itu lewat, ya kan? Yo cak air ini. Ayo sholat be aku. Sampai imam yo tak komati. Maka salah satunya menjadi sunnah baginya. Nggak masalah, itu sodako itu. Antum juga begitu, pulang ke rumah, istri juga bisa sholat berjamaah sama kita.
Makanya istri-istri yang pengen sholat berjamaah nunggu suaminya pulang dari masjid, asal dengan catatan pulangnya nggak waktu suruk. Mulainya suruk, ya buyar sholati, artinya sudah hilang waktunya. Begitu selesai sholat, zikir sebentar, pulang. Pak wis jamaah nang masjid, wis Pak aku kepingin oleh pahala 17. Terus jenengan dadi imam, ngimami kula. Nah ya wis gini, mari ngono aja lali yo sarapane yo. Silakan. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum berjamaah. Berarti suaminya sholat berapa kali? Dua kali. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Setelah mereka sholat di Masjid Nabawi, karena dia pemimpin suatu kaum, kepala suku, itu sukunya menunggu datangnya dia dari Masjid Nabawi. Dia pulang segera, memacu kudanya sampai ke sukunya, dia mengimami sholat kaumnya. Seperti itu para sahabat dulu. Ini ada pertanyaan. Iya. Wis disiapno pirang dino. Suami saya selalu WA-an sama perempuan. Iki curhat apa takok ini? Apakah itu dikatakan selingkuh? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata selingkuh itu artinya adalah menyembunyikan sesuatu. Kalau WA-an seperti ini sembunyi apa terang-terangan? Tahu ya ketoro ya. Sembunyi. Berarti kalau menurut definisi orang sirsiran, tahu sirsiran dari wong Jawa? Dari kata bahasa Arab sirrun artinya apa? Ngumpet. Apa? Rahasia-rahasiaan, sirsiran, ya ngumpet-ngumpetan, ya. Itu termasuk selingkuh atau tidak? Kalau menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia itu selingkuh. Tapi konotasi selingkuh itu kadang buruk, sudah dianggap melakukan zina. Tidak mesti selingkuh zina. Tapi zina pasti selingkuh. Tapi kalau selingkuh belum tentu zina. Singiten mangan siang ambek wong wedok, selingkuh atau tidak itu namanya? Kalau menurut kamu selingkuh. Lu aku lo gak apa-apa, aku mangan siang tok ambek konco SMA wingi kepethuk nang Mana jauh suka reunian ya. Gara-gara itu CLBK, apa? Cinta lama belum kelar, ya kan? Itu contoh termasuk di antara jalan-jalan menuju kepada perbuatan keji atau zina. Isi WA-nya itu selalu menanyakan, "Dek, apa kamu sudah makan? Istirahat, Dek, biar tidak sakit selama bubuk." Sok perhatian ya. Hampir setiap hari pagi, siang, malam WA-an seperti itu. Kadang ada yang sok alim mengingatkan, "Dek, sudah tahajud." Kayak itu dek apa? Dek gurung karuan tahajud. Kadang-kadang sama, ada orang yang selalu ngingetin tahajud. Tiap jam 3 selalu, inilah saatnya tahajud, mari kita sholat tahajud. Dewe mari SMS tuh guru, ya. Ya, janganlah seperti itu. Daripada bapak selingkuh seperti ini, lebih baik gentleman, ya kan? Ma, aku seneng mbek wong wedok, aku arep kawin mbek DI. Gentle gak itu? Gentle, masih mari ngono, kuwabe nang omah diwali kabeh mbek bojone. Ya kan? Tapi gentle, gak sembunyi. Gitu loh. Dadi wong lanang ojo wedi mbek menungso, wedi mbek au. Kalau seperti ini nih, cermin orang itu takut kepada siapa? Halo? Takut kepada manusia. Enggak takut sama Allah.
Kalau orang takut sama Allah, begitu kepingin nikah, nikah saja. Iku sing nang dukur ngamuk kabeh. Orang kok mulai kan, Ron Abu Juni ya, ojo dirungokno, kon ngrungokno tak keruwes ngono. Maaf ya. Kalau nikah itu kan sudah jelas, tapi kalau yang seperti ini dosa luar biasa nggak? Apalagi sampai kejadian zina, itu akan menutup seluruh keberkahan hidup kita. Tertutup keberkahan hidup kita kalau sudah sampai seperti ini. Kenapa? Apa? Sudah menyimpang dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan dia penghidupan yang sempit. Hidupnya sempit. Sempit jiwanya, sempit hatinya, sempit sandang pangane, kabeh disempitno. Makanya aja suka seperti ini. Antum harus gentle. Kalau memang tidak mampu untuk menikah lagi dan juga misalnya kecenderungan untuk seperti ini, maka caranya berpuasa dan minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Gitu. Dan tentu semua itu atas kemudahan dari Allah. Ustadz, saya mau tanya, sejak suami saya, kok suami terus sih? Sejak suami saya hijrah ke sunnah, selalu saja ingin berpoligami. Loh, kok nyambung? Sedang perekonomian keluarga kami masih kekurangan. Ya, kalau menurut konsep yang benar, justru perekonomian kurang itu dengan cara membuka peluang untuk datangnya rizki yang baru. Itu konsep yang benar, ya. Lah kenapa orang tidak memahami itu? Karena memang kurang dekatnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Satu saja yang paling pokok dan mendasar, karena dia nggak yakin gitu. Antum nggak yakin. Kalau antum yakin rizki itu akan datang dengan cara-cara yang Allah berikan, melalui hadirnya anak, melalui hadirnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu akan dibuka rizki. Tapi antum jangan sembarangan, dan jangan sampai bicara tentang ta'addud kepada istri, nggak boleh. Kalau istri belum siap, itu podo mbek ngorok bojoi. Pantangan bagi laki-laki. Ta'addud itu jangan dibicarakan. Ta'addud atau poligami itu dipelajari dan langsung dipraktekkan. Nggak usah dibicarakan. Wong nek sing kakian ngomong biasanya gak budal-budal. Delon, rono rene ngomong, gak kira budal. Makanya ibu-ibu kalau suaminya sering ngomong poligami, justru ibu tenang. Alhamdulillah, tenang, gak kira budal, kakean ngomong. Justru lebih seneng ibu-ibu kalau suaminya kepengen rabi meneh. Wah itu, berarti apa? Dia nggak berani. Nggak berani. Sing bahaya itu sing meneng-meneng, tapi belajar betul moro-moro. Nah itu. Karena memang begitu perintahnya. Jangan banyak ngomong tentang ini. Kalau istri belum siap, nggak boleh. Pantangan itu. Ya, karena ta'addud itu dipelajari ilmunya dan dipraktekkan, bukan banyak ngomong. Apakah istri harus mengizinkan suami berpoligami? Terserah. Mau mengizinkan boleh, tidak mengizinkan juga boleh. Terserah wanitanya. Yang jelas apa? Laki-laki poligami tidak wajib harus izin istri. Nggak ada mana perintahnya dari Nabi, nggak ada kan? Nggak ada. Kecuali kalau antum nikahnya resmi. Nikahnya resmi ke penghulu baru ada surat izin. Surat izin itu resmi. Tapi kalau ta'addud sendiri nggak ada perintah secara syar'i harus dapat izin istri, enggak. Yang mestinya patut antum minta izin itu justru orang tua. Orang tua. Kenapa? Wong jihad aja harus izin siapa? Orang tua. Izin jihad itu harus izin orang tua. Makanya keliru itu. Keliru. Yang mana yang keliru? Yaitu
pengadilan agama atau KUA keliru. Mestinya izin itu bukan dari istri, izin itu dari siapa? Orang tua. Kita jihad aja harus izin orang tua, apalagi ini harus sekedar nikah. Nah, kalau izin sama orang tua itu bisa dua caranya, sebelum atau sesudah. Nah, itu carane rek. Antum harus pinter-pinter. Wis, gak usah diomong, no, awas ngomong poligami maneh. Ya kan? Nek kakean ngomong berarti sampean memang niat gak poligami. Ustadz, saya pernah ditalak 2 kali sama suami. Astagfirullah. Iki tiba iki telu iki wong sitok iki. Pertama kali ditalak saya memperbarui nikah. Loh, saya memperbarui nikah. Yang memperbarui itu suami, bukan istri. Kalau ditalak berarti apa? Ada 2 kemungkinan. Rujuk. Kalau itu masih talak rejai. Dan talak rejai itu 2 kali kesempatannya. Talak rejai untuk rujuk itu kesempatannya 2 kali. Nah, rujuk itu ada 2. Kalau sudah lewat masa iddah 3 kali suci, maka tidak perlu bangun nikah lagi. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali suci, tidak dirujuk-rujuk, baru ketika mau rujuk harus dengan akad baru dan mahar baru. Kalau dia mau rujuk setelah melewati masa iddah. Kalau nggak dirujuk-rujuk ya terserah. Terus 1 tahun kemudian suami menalak lagi. Berarti talak yang kedua. Terus terang, saya bukanlah wanita yang paham agama, bahkan jauh dari kata solihah. Mohon penjelasannya tentang talak kedua. Apa saya memperbarui nikah saya seperti yang dulu? Mohon penjelasan. Kalau itu ditalak berarti nunggu yang aktif itu suami, yaitu merujuk apa enggak. Kecuali yang gugat cerai, gugat talak itu istri, namanya khulu. Suami nggak bisa merujuk. Kalaupun rujuk itu ada aturan tersendiri, karena khulu itu biasanya mengembalikan maharnya. Kalau dia memang sudah benci dengan suaminya, dia pengen pisah, nah dia harus mengembalikan, yaitu seluruh maharnya dulu. Baru setelah itu terserah mau kembali atau tidak, tergantung si perempuan. Tiba ya aku khulu rek, ketun aku rabi ambek wong lanang kaono koyok bojoku biyen. Makanya wis pegatan ping 3 kepingin balik mbek bojoku sing biyen. Begitu arep balik bojone wis rabi. Kira-kira tetap mau balik apa enggak? Ya terserah, itu pilihan hidupnya. Beda kalau yang nalak laki-laki, maka hak merujuk itu adalah hak laki sebagaimana hak mentalak. Makanya di sini para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang pertama, mintalah kepada Allah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa datang dari suami. Salah kalau ibu berharap kebahagiaan datang dari suami. Yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Berdoa kepada Allah supaya diturunkan kebahagiaan. Apapun keadaan suami, yang penting istri tetap bahagia. Itu berat tapi memang. Senajan umpomo sing lanang bejat, bisa nggak seorang istri bisa masuk surga? Bisa. Yang penting syaratnya 4 ini. Idza shallatil mar'a khamsaha, jika salat 5 waktunya dijaga. Wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga. Wa hassanat farjaha, memelihara kemaluan atau kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Yang penting duwe bojo sebagai cantolan, sebagai sarana untuk taat. Kalau nggak punya suami, 4 ini kurang. Kalau nggak punya suami, sholat bisa,
hubungannya dengan Allah. Puasa bisa, hubungannya dengan Allah. Memelihara kehormatan bisa, walaupun nggak punya suami. Tapi untuk syarat yang keempat, taat kepada suami, nek duwe bojo, syaratnya kurang. Jadikan suami itu sebagai sarana untuk taat, mendapatkan surga. Dan ini nggak bisa kecuali hanya perempuan dengan cara 4 ini. Instan masuk surga dengan cuma 4 syaratnya. Maka Nabi mengatakan, udkhulnal jannah min thamaniyatil abwabin syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga wahai wanita dari 8 pintu surga yang kau mau, jika 4 ini dipenuhi syaratnya. Taat kepada suami selama perintah taatnya itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau perintahnya sejalan dengan Islam, wajib sami'na wa ta'na. Wis asar mau turung ya. Lah iku setengah 6. Oh ya. Sami'na wa ata'na. Diperintah salat, puasa dan sebagainya. Itu yang wajib. Yang sunnah juga begitu. Bahkan yang mubah, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan ditaati. Pengen pecel mediun dibelikan enggak Bu pecel mediun? Nang di jatuh nih mosok nang kene gak ono. Nang Imam Syafi'i lho pecel mediun. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, kerjakan. Pegel pijetono, pijeti enggak Bu? Bu, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, sumpah yo, ayo mendem bareng yuk. Nang dikene dodol cukrik, pengen ngerasakno berdua. Ditaati enggak? Enggak boleh ditaati.